Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan pimpin doa. Perhatian. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya, sebentar. Yang pertama Aulia Putri ada? Oke. Fauzi Al-Barokah? Oh, izin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita melanjutkan lagu. Silakan berdiri. Berdiri dulu. Silakan menghadap ke sini. Pancasila, akulah pendukungmu. Oke. Di pembelajaran sebelumnya ya, kita telah belajar materi formula dan operasi hitung aritmatika. Apakah kalian dapat menyebutkan macam-macam operasi aritmatika dasar? Siapa yang bisa? Siapa? Pembagian. Pembagian, terus perkalian, pengurangan, terus perpangkatan. Oke, banyak lagi yang lainnya ya untuk aritmatika dasar. Oke. Dan tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi statistik, sum, average, mean, max pada aplikasi pengolahan angka dengan benar. Kemudian nanti disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan fungsi statistik sum, average, mean, dan max pada aplikasi pengolah angka dengan benar. Silakan lihat, ini gambar apa ya? Rapot. Ini rapot. Kemudian di sini ada daftar nilai rapot. Kemarin ada kasus nih, para wali kelas itu ribut. Kenapa ya? Karena menentukan jumlah nilai dengan peserta didik yang banyak. Di satu kelas lebih dari 30 orang. Kalau misalnya dihitung satu itu akan memakan waktu yang lama ya. Jadi wali kelas itu ribut nih. Gimana ya cara untuk menentukan jumlah nilai dengan banyaknya mata pelajaran yang ada? Kemudian gimana ya caranya untuk mencari nilai tertinggi dari misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia? Siapa nih yang memiliki nilai tertinggi? Akhirnya ada nih sebuah aplikasi yang bisa memudahkan pekerjaan mereka. Nah, sekarang kita pelajari ya. Ini adalah Microsoft Excel. Silahkan, siapa yang mau baca? Sok. Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Nah, ya, ada satu aplikasi namanya Microsoft Excel. Microsoft Excel ini program perangkat lunak yang mungkin untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik. Yang numerik itu bersifat angka-angka ya. Tidak perlu dilakukan secara manual lagi karena memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, nanti sekarang kita akan pelajari. Kemudian, silakan siapa yang baca lagi? Siapa yang baca? Sok, ayo. Baris dan kolom. Secara rekrut setiap pelajaran baris dan kolom yang terdapat pada workbook akan memiliki tinggi dan lebar yang sama. Oke, ini adalah bagian-bagian dari Microsoft Excel yang tadi ya. Kemudian selanjutnya, silakan yang lain.
5. Multiple worksheet. Lembar kerja juga dapat dikelompokkan agar dapat menambahkan informasi dengan cepat ke beberapa lembar kerja sekaligus. Kemudian kita lanjutkan. Satu lagi silakan. Siapa? Sebelah sini. Ya, sok. 8. Fill Hadley. Rumus juga dapat disalin ke sel yang berdekatan menggunakan fitur Fill Hadley. Oke. Ada fungsi di sini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi. Oke. Yang pertama adalah fungsi sum. Rumus fungsi ini dipakai untuk mencari total nilai atau jumlah nilai dari kumpulan data. Cara penulisan rumus sum di Microsoft Excel yaitu sama dengan sel pertama, nih di sini ya, diketikkan sama dengan sel pertama titik 2 sel terakhir. Kita lihat di sini, misalnya ini ada tabel produk, ada Pepsodent, Sarimi, Indomie, kopi dan sebagainya. Kalau dihitung pakai kalkulator, lumayan lama ya. Tapi kalau menggunakan rumus, kita tinggal ketikkan di sini, sum. Di sini kolom apa ini? Kolom C baris ke bukan nih kedua, berarti C2 titik 2 terus baris terakhirnya adalah C9, bukan lihat ini ya, tapi lihat ininya nih, C9 tutup kurung enter. Nah, inilah yang hasilnya akan dihasilkan ya, itu untuk fungsi sum. Kemudian selanjutnya adalah fungsi min. Fungsi min digunakan untuk mencari data terendah. Ya, min itu terendah pada suatu range, sehingga rumus ini sangat penting penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Penulisannya hampir sama, cuman yang berbeda adalah rumus di awalnya, yaitu min. Kemudian selanjutnya fungsi max. Fungsi max pada Microsoft Excel digunakan untuk menentukan nilai tertinggi. Ya, lihat ini nilai tertinggi, max. Tertinggi. Tadi kalau min apa? Terendah. Terendah. Oke. Selanjutnya fungsi average. Nih, fungsi average itu adalah digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Ingat, average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range tertentu. Oke, kemudian sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD keterampilan. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Mohon tunggu. Oke. Sebelum mengerjakan ini, kita akan mengelompokkan dulu ya. Sesuai dengan tempat duduknya aja ya. Ini 1, 2, 3, 4 untuk kelompok 1 ya. 4 kelompok 1, 1, 2, 3. Ini dulu deh. 1, 2, 3 kelompok 2. 1, 2, 3 kelompok 3 ya. Oke. Silahkan buat tabel. Kemudian isi kolom-kolom yang masih kosong. Ingat, tadi kalian telah mempelajari tentang sum, max, min, dan average. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kalian tulis laporan dari hasil kerjaan kalian. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Ini oke, persiapan untuk presentasi. Silakan pilih siapa yang akan presentasi, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang kelompok kami lakukan, yaitu Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Tadi kami sudah membuat sebuah sheet yang menggunakan beberapa rumus, di antaranya yaitu rumus sum untuk menjumlahkan, rumus min untuk mencari nilai terendah, rumus max untuk mencari nilai tertinggi, dan average untuk mencari nilai rata-rata. Yang memiliki jumlah nilai tertinggi dari semua pelajaran adalah Gapi dengan jumlah nilai 420 dan memiliki jumlah nilai terendah adalah Randy dengan jumlah nilai 365. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Rumus apa tadi untuk menjumlahkan? Max. Rumus untuk menjumlahkan? Sum. Oke. Kemudian rumus untuk mencari rata-rata? Average. Kemudian rumus untuk mencari nilai tertinggi? Nah, kalau mencari nilai terendah? Min. Oke. Coba lihat tes ke 1. 100. 100 itu siapa yang itunya? Yang mendapatkan nilai 100 itu Alisa. Oke, dari tes ke 1 berarti Alisa mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian untuk tes ketiga, siapa yang mendapatkan nilai terendah? Entang. Dengan nilai berapa? Nilai terendah 70. Berarti siapa? Entang. Sok. Dari tadi pembelajaran yang kita lakukan, ada yang mau menyimpulkan? Siapa? Oh, boleh, silakan. Berdiri ya. Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah manfaat Microsoft Excel yang mendasar ialah memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan data numerik. Dengan Microsoft Excel, perhitungan dan pembacaan data berbentuk angka tidak perlu dilakukan secara manual. Dari manfaat tersebut, Microsoft Excel memiliki beberapa fungsi yang bisa dieksplorasi. Oke, terima kasih ya. Jadi selain untuk itu, Microsoft Excel itu adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna itu bisa mengolah data dan menghitung data secara banyak, ya. Secara banyak, tidak hanya satu tapi secara kompleks. Kemudian rumus yang digunakan juga banyak ya. Selain ada sum, min, max, average, nanti juga kita akan mempelajari tentang yang lainnya, rumus yang lainnya. Oke, sekarang kita refleksi pelajaran hari ini. Silakan buka HP-nya. Ibu tadi sudah mengirimkan link untuk uji pengetahuan kalian. Silakan. Ada di live worksheet. Jika kalian tidak bawa HP ya, bisa menggunakan PC sudah terkoneksi dengan internet. Silahkan buka di internet juga bisa. Ya, nanti Ibu akan cek nilai kamu. Nanti Ibu akan langsung masukkan ke daftar nilai. Ini untuk nilai pengetahuan ya. Ibu yang mana gitu? Dah, silakan perhatikan di sini. Pusatkan sini dulu. Oke, semuanya. Ya. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini ya. Nanti di rumah kalian boleh ya. Yang LKPL tadi dibawa untuk latihan di rumah ya, untuk agar kalian hafal. Oke. Bu rasa cukup ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ayo, silakan berdoa. Silakan. Perhatian. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Tetap berlatih ya.